Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raihan Sinaga. Saya adalah mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku. Jadi, resensi itu adalah melihat kembali atau memberi sebuah ulasan penilaian daripada buku yang sudah kita baca. Nah, buku yang akan saya resensi adalah buku yang berjudul Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Dunia. Buku ini dapat kalian akses di IB Library KPWBI Sumatera Utara yang dapat kalian install melalui Play Store secara gratis. Buku ini ditulis oleh Kak Yoli Hendy, seorang penulis kelahiran Pekanbaru yang ikut andil dalam mendirikan The Super Teacher Institute yang perhatian dalam memajukan pendidikan. Buku ini diterbitkan oleh PT Luxima Metromedia pada tahun 2019 dan tebal buku ini hanya memiliki 51 halaman termasuk dengan cover. Alasan mengapa saya mau resensi buku ini yaitu yang pertama, karena buku ini adalah termasuk koleksi baru di perpustakaan KPWBI Sumatera Utara dan karena ini adalah cetakan pertama pada tahun 2019. Yang kedua, dari covernya yang atraktif, yang membuat saya semakin tertarik memperkenalkan sebuah buku anak yang membahas sosok ilmuwan muslim yang dikagumi oleh dunia. Apalagi ini dilengkapi dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tokoh yang dibahas sangat menarik, yaitu Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran dunia, yang mana masih jarang orang mengenal siapa itu Ibnu Sina. Bahkan, kaum muslimin juga mengira bahwasanya ilmu kedokteran itu berasal dari Eropa. Padahal, bapak kedokteran dunia itu sendiri adalah Ibnu Sina. Isi dari buku ini juga sangat menarik, yang mana ini membahas perjalanan hidup Ibnu Sina dalam menempuh pendidikan, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang-bidang lainnya. Dan juga dalam buku ini menceritakan pada masa muda beliau yang sudah membuka praktek pengobatan dan pengobatannya itu dilakukan secara gratis. Tak hanya itu, dalam buku ini juga memberi kita gambaran bahwasannya ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja, seperti misalnya dari membaca buku di perpustakaan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina, atau melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Karena pengalaman-pengalaman dari Ibnu Sina yang diceritakan dapat menjadi motivasi anak dalam belajar. Kalau kalian ingin tahu kelanjutan ceritanya, kalian bisa langsung mendownload IB Library di smartphone kalian. Kelebihan dari buku ini yang saya suka juga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Bahasa tidak berbelit-belit dan tidak ada bahasa yang memiliki artian rancu. Dan juga buku ini dilengkapi dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang mana secara tidak langsung anak dapat terlatih bahasa Inggrisnya jika dia membaca sedikit demi sedikit cerita yang menggunakan bahasa Inggris. Karena ala bisa karena biasa. Dan juga karena ini adalah buku cerita anak, buku ini dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang bagus yang bisa membantu ketertarikan anak dalam membaca buku. Dan juga banyak dari judul karya-karya Indonesia lainnya yang tercantum pada buku ini, dan itu bisa menjadi referensi judul bacaan kita selanjutnya untuk lebih mengetahui kepribadian Ibnu Sina dari hasil karyanya, maupun lebih memperdalam ilmu kesehatan yang kerap dilakukannya. Untuk kekurangan dari buku ini saya sendiri belum bisa menemukannya, karena saya pribadi berpikir buku ini sudah dikemas cukup baik dengan penyampaian gaya bahasa yang cukup ideal. Baiklah, sebagai penutup, saya sangat merekomendasikan buku ini karena sangat cocok menjadi bahan edukasi anak maupun sebagai bacaan kita untuk lebih mengenal siapa sih Ibnu Sina itu. Dan saya akan mengutip sedikit pelajaran yang ada pada buku ini, di mana dikatakan Ibnu Sina adalah seorang dokter yang mementingkan kebahagiaan jiwa. Dahulukan kesehatan jiwa baru kesehatan tubuh. Apabila jiwa pasien bahagia, maka kesembuhan akan lebih cepat pulih. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, walaupun kita masih di rumah saja, kita harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga mood kita untuk tetap baik. Jangan pernah bersedih hati, selalu berikan senyuman kepada dunia. Karena kembali lagi, kebahagiaan jiwa akan membuat kita tetap tenang dan membawa kesehatan itu pula pada diri kita sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.